A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afaman ittaba'a ridwanallahi kaman ba'a bisakhatin minallah kaman ba'a bisakhatin minallahi wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Shadaqallahul azim. Maka adakah orang yang mengikuti keridhaan Allah sama dengan orang yang kembali membawa kemurkaan dari Allah dan tempatnya di neraka jahanam? Itulah seburuk-buruk tempat kembali. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya dan Dialah yang Maha Agung. Surat Ali Imran, surat ketiga, ayatnya 162. Allah berfirman, Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang baik itu sungguh ada di dalam surga Naim. Wa innal fujjara lafi jahim. Dan sesungguhnya orang-orang yang melampaui batas itu benar-benar ada di neraka jahim. Fakullan akhadna bidzambihi faminhum man arsalna alaihi hasiba wa minhum man akhadathu as-sayhatu wa minhum man khasafna bihil ardo wa minhum man aghraqna wa ma kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Maka masing-masing mereka itu kami siksa disebabkan dosanya. Maka di antara mereka ada yang kami timpakan hujan batu kerikil, dan di antara mereka ada yang ditimpa suara keras yang mengguntur, dan di antara mereka ada yang kami benamkan ke dalam bumi, dan di antara mereka ada yang kami tenggelamkan, dan Allah tidak akan menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Surat Al-Ankabut ayat 40. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku jadikan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un.
Apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menjadikan kamu sia-sia dan bahwa sesungguhnya kamu kepada kami tidak akan dikembalikan? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin, bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah. Alhamdulillah kami hadir kembali dari BCA Bumi Kota Baru Ndriyorejo Gresik untuk mengajak diri kita, keluarga besar kita dan umat Islam untuk senantiasa mencintai Al-Quranul Karim dengan metode M5. Apa itu? Membacanya, menghafalnya, memahaminya, mengamalkannya, mendakwahkannya. Mudah-mudahan dengan wasilah kita senantiasa berhaqqa tilawati, berhaqqa tuqati dan berhaqqa jihadi. Kita berada di jalan yang benar yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita diberi kekuatan untuk mengikutinya. Demikian pula mudah-mudahan jalan yang batil Allah tunjukkan kepada kita dan mudah-mudahan kita diberi kekuatan untuk menjauhinya dengan doa-doa kita. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita di surat Ali Imran, surat yang ketiga, ayatnya 162. Orang yang mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dia dengan beribadah dan beramal soleh tidak sama dengan orang yang memperoleh murka Allah Subhanahu wa taala. Karena berbuat maksiat, melanggar larangan-larangannya dan meninggalkan kewajibannya. Orang yang memperoleh murka Allah itu tempatnya di neraka jahanam dan itu adalah tempat kembali yang terjelek. Jadi dengan adanya Al-Quran ini diturunkan, ada 114 surat, ada 6.236 ayat, isi kandungannya asimki, ada akidah, ada syariat, ada ibadah, ada muamalah, ada kisah-kisah, ada ilmu, dan seluruh petunjuk-petunjuk untuk hidup selamat dunia akhirat. Namun orang-orang yang hatinya mati, orang-orang yang hatinya sakit, dia memilih mengikuti namanya iblis. Padahal iblis itu adalah musuh-musuh kita semuanya. Jadi jadikanlah musuh itu sebagai musuh. Jangan sampai musuh dijadikan kawan. Ya, lihat nanti di surat 43 ayatnya 36 dan 37. Dan juga di surat 58 ayatnya 14 sampai 20, mereka adalah golongan-golongan iblis yang mengajak ke neraka jahanam. Surat 39 namanya Az-Zumar 71 sampai 72. Mari kita bersama umat yang baik seperti di surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 dan juga di surat Az-Zumar ayat 73 sampai 75. Jadi antara yang baik dan yang buruk itu tidak sama. Dalam Al-Quran banyak terdapat ayat-ayat
yang dirangkaikan menyebut dua golongan yang berbeda yang memang sifat-sifat mereka berbeda dan berlawanan. Misalnya, afaman ya'lamu annama unzila ilaika mir rabbikal haqqu kaman huwa a'ma. Maka apakah orang yang mengetahui bahwa apa yang diturunkan Tuhan kepadamu adalah kebenaran sama dengan orang yang buta? Surat Ar-Ra'd ayat 19. Jadi antara orang yang benar dengan orang yang buruk, orang yang benar dengan orang yang salah itu tidak sama. Antara yang salah dengan yang soleh itu juga tidak sama. Nah, yang bisa seperti itu, bisa membedakan baik dan buruk, hanyalah orang yang cerdas. Surat Az-Zumar ayat 17 sampai 18. Mudah-mudahan keluarga kita, kaum muslimin muslimat, termasuk umat yang luar biasa, yang mempunyai sifat sidik, fatonah, amanah, dan tablik. Mudah-mudahan dengan upaya ini kita bisa menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, yang terbaik siapapun mereka, ya, namanya dari Z sampai A atau dari A sampai Z, bila ucapan, hati, pikir, perbuatannya sesuai dengan Quran dan As-Sunnah, ikuti dia. Tapi kalau ucapan, hati, pikir mereka bertentangan dengan Quran dan As-Sunnah, jangan ikuti dia, ya. Ikutilah golongan Allah. Surat 58 ayatnya 11, 21 dan 22. Allah berfirman lagi, afamau wa'adnahu wa'dan hasanan fahuwa laqihi kaman matta'nahu mata'al hayatid dunya thumma huwa yaumal qiyamati minal muhdorin. Maka apakah sama orang yang kami janjikan kepadanya suatu janji yang baik, surga, lalu dia memperolehnya, dengan orang yang kami berikan kepadanya kesenangan hidup duniawi, kemudian pada hari kiamat dia termasuk orang-orang yang diseret ke dalam neraka? Surat Al-Qasas ayat 61. Tentunya tidak sama. Nanti lihat di surat Al-Hasr mulai dari ayat 18 sampai 24. Jadi antara penghuni surga dengan penghuni neraka pasti tidak sama perbandingannya antara baik dan buruk, fujur dan takwa itu juga berbeda. Surat Asy-Syam ayat 8 sampai 10. Dilihat nanti. Kedua golongan itu masing-masing mempunyai tingkatan, karena pada hari kiamat nanti yang merupakan hari pembalasan, kedua golongan itu akan dibalas sesuai dengan amal perbuatannya di dunia. Nanti lihat di surat Az-Zalzalah ya, ayat 7 dan ayat 8. Orang yang banyak berbuat baik akan tinggi tingkatannya, dan orang yang banyak kejahatannya akan berada di tingkat yang paling rendah. Ya, bisa dilihat di surat At-Tin, surat 95 ayat 1 sampai ayat 8. Tingkatan golongan manusia tertinggi biasanya disebut Ar-Rafi'ul A'la, yaitu tingkat yang dicapai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih. Dan yang terendah disebut Ad-Darkul Asfal,
Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran bahwa manusia di sisi Allah, apakah ia baik ataukah jelek, adalah bertingkat-tingkat kebaikan dan kejelekannya. Allah Maha mengetahui akan tingkat-tingkat amal perbuatan mereka dan memberi balasan sesuai dengan amal perbuatan masing-masing. Jadi nanti marilah kita bersama untuk senantiasa mengambil perbuatan-perbuatan yang baik yang sudah kita kerjakan kemarin di bulan suci Ramadan. Sebulan kita mengikuti pendidikan iman dan takwa. Mari segala kebaikan yang sudah kita lakukan terus untuk menambah hal-hal yang baik untuk peningkatan yaitu tingkat kita nanti. Semakin kita mengambil kebaikan itu lebih banyak, maka Allah akan memberikan tingkatan kita ke dalam tingkatan yang paling baik nanti. Seperti Allah berfirman di surat Al-Insyiqaq ayat yang ke-19, latarkabunna tobaqon an tobaqo. Jadi ternyata yang namanya kehidupan ini adalah bertingkat-tingkat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mendidik kita memahami surat Al-Insyiqaq ayat 19, sungguh akan kami jalani tingkat demi tingkat dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan tingkat yang paling tinggi nanti. Jadi dalam ayat ini Allah bersumpah dengan cahaya merah pada waktu senja, dengan malam dan apa yang diselubunginya, dan dengan bulan apabila jadi purnama, bahwa sesungguhnya manusia melalui tahap demi tahap dalam kehidupan, dari setetes air mani sampai dia dilahirkan, kemudian melalui masa kanak-kanak, remaja, kemudian melalui masa kanak-kanak, remaja, dan dewasa sampai tua, kemudian dari hidup sampai mati, lalu dibangkitkan kembali, hidup kembali di surga atau di neraka setelah melalui ujian dan perhitungan yang sangat teliti. Mudah-mudahan hidup kita ini husnul. Ali Imran ayat 102 sampai 200, dan wafat kita mudah-mudahan husnul khotimah surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ijabahkan doa-doa kami. Berilah kepada seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum muslimin muslimat yang masih hidup, panjang umur bil barokah wa bitaatillah sihah wal afiyah, dan wafatkan kelak kami dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Dan berikanlah kepada kami seluruh keluarga kami, kaum mukminin mukminat yang sudah wafat, ayah kami, guru-guru kami, dan seluruh pecinta baca Al-Quran di bumi yang sudah wafat, presiden kami, para menteri kami, para pahlawan kami, dan seluruh warga bumi ini yang sudah wafat dalam keadaan iman. Doa-doa kami, Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum, Allahumma anjilir rahmah wal maghfirah wal ni'mah wal jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.